Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anakku semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya bersama Bu Heni hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2 yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang pengamalan sila ke-1, ya sekarang kita akan belajar tentang pengamalan sila kedua, yaitu menghargai keberagaman sebagai pengamalan sila kedua. Nah, kalian pasti tahu kan, salah satu pengamalan sila kedua Pancasila adalah menghargai keberagaman. Keberagaman itu diantaranya adalah perbedaan suku, ya misalnya ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Minang, ada suku Betawi, dan masih banyak lagi. Dan perbedaan agama, ya karena di Indonesia itu bermacam-macam agama yang ada di Indonesia, tidak hanya satu. Jadi kita harus saling menghargai, misalnya antara agama Islam dengan agama Kristen, Buddha, Hindu, ya itu harus saling menghargai, ya agar tercipta kerukunan antar umat beragama, ya. Yang selanjutnya yaitu keberagaman merupakan karunia Tuhan yang harus kita syukuri, ya. Dengan adanya keberagaman tadi, ya kita harus bersyukur karena negara kita selalu aman dan sejahtera, ya, karena kita bisa menghargai orang lain, ya. Yang berikutnya, dengan adanya keberagaman itu dapat memperkuat persatuan jika disikapi dengan baik. Nah, sekarang lanjut, ya. Manfaat bersatu di sekolah sebagai berikut, ya. Kalau kita di sekolah, misalnya ya di sekolah itu kita saling menghargai satu sama lain, kan di kelas kita pasti beragam, ya sukunya, ada yang suku Jawa, ada suku Sunda, ya itu kita saling menghargai, maka akan tercipta suasana kelas yang nyaman dan bersih, ya, dan terjalin persaudaraan yang erat di sekolah, saling membantu jika mengalami kesulitan, serta mencegah terjadinya perselisihan satu dengan yang lain. Sekarang bagaimana sih kita harus menyikapi keberagaman yang ada di sekolah? Ya, keberagaman yang ada merupakan kekayaan bangsa kita, ya. Tadi bermacam-macam suku, bermacam-macam agama, itu merupakan kekayaan bangsa yang harus kita jaga dan harus kita syukuri. Yang berikutnya, dengan adanya perbedaan kita dapat belajar untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain, ya. Kita harus bisa menghormati satu sama lain. Jangan merasa bangga sebagai suku Jawa, ya, lebih dari suku yang lain, atau bangga dengan suku Sundanya, ya itu tidak boleh. Tapi kita harus saling menghormati antar suku, ya. Yang berikutnya, saling menghargai dan menghormati merupakan contoh pengamalan sila kedua Pancasila, ya. Jadi dengan saling menghargai itu, ya kita sudah mengamalkan sila kedua Pancasila. Nah, keberagaman di sekolah perlu disikapi dengan baik agar tidak terjadi perpecahan. Coba lihat di dalam gambar, ya anak-anakku semua. Nah, ini kan pastinya di gambar ini banyak perbedaan, ya. Ada yang perbedaan hobinya,
ya, ada perbedaan sukunya ya, tapi kalau di situ dilihat ya pasti agamanya sama sih ya, karena pakai kopiah dan pakai jilbab ya, tapi mereka berbeda sukunya, tapi mereka saling menghargai ya, agar tidak terjadi perpecahan atau perselisihan. Oke, yang selanjutnya yaitu bagaimana sih cara kita menyikapi keberagaman ya. Yang pertama, menghargai pendapat teman ya. Jika teman itu berbeda pendapat dengan kita atau berselisih pendapat dengan kita, harus kita hargai, dan kita pun tidak boleh egois ya, maunya menang sendiri. Pendapat kita lah yang diutamakan. Yang selanjutnya yaitu menghormati perbedaan yang ada ya, tadi ya, misalnya yang satu kulitnya putih, yang satu kulitnya hitam, jangan merasa kulitnya putih lebih bangga ya, merasa lebih cakep atau lebih cantik daripada yang kulitnya hitam. Yang berikutnya yaitu berteman dengan siapapun meskipun memiliki perbedaan ya. Kalian pasti tahu ya, yang di kelas itu pasti perbedaannya banyak. Kadangkala kita merasa wajahnya lebih cantik mungkin karena kulitnya putih, tidak mau berteman dengan kulitnya yang hitam. Itu tidak boleh seperti itu ya, tapi kita harus satu sama lain saling menghargai ya, karena nanti di yaumil akhir nanti itu bukan wajahnya, bukan kulitnya yang dilihat, tetapi takwanya ya. Jadi kita satu sama lain harus saling menghargai. Oke, selanjutnya yaitu menghargai perbedaan dengan hidup rukun dan kerjasama ya. Bagaimana sih ya agar kita bisa menghargai perbedaan itu ya? Kita harus saling kerjasama satu sama lain ya. Misalnya yang satu kena musibah ya, kita harus menolongnya ya, mengumpulkan dana atau membantu membersihkan rumahnya misalnya ketika kena banjir ya. Itu merupakan wujud dari menghargai perbedaan dan merupakan penerapan kerjasama ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang manfaat hidup rukun di sekolah ya. Satu, memiliki banyak teman ya. Kalau kita saling menghargai satu sama lain ya, kita pasti banyak teman. Contoh, kalau yang egois biasanya sih temannya sedikit karena dia pasti dibenci dengan teman-temannya yang lain. Yang kedua, mempererat persahabatan dengan teman-teman ya. Kalau kita senantiasa hidup rukun, saling menghargai, yaitu pasti teman-teman kita mau bersahabat dengan kita ya. Yang ketiga, terciptanya suasana yang nyaman dan tertib ya. Kalau kita hidup rukun di kelas, pasti kelasnya suasananya akan nyaman dan tertib, tidak gaduh, tidak ribut. Bu gurunya pun senang mengajar kalian dan kalian pun senang belajar dan betah di kelas ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu manfaat kerjasama di sekolah, yaitu pekerjaan menjadi cepat selesai. Misalnya dalam kerja kelompok ya, kalau kita saling bekerja sama pasti pekerjaannya cepat selesai. Kalau yang kelompok itu semaunya sendiri pasti tidak akan cepat selesai. Oke, selanjutnya pekerjaan terasa lebih ringan ya, tadi karena saling membantu dan tidak dikerjakan sendiri, pekerjaannya cepat selesai dan kita merasa ringan. Oke, selanjutnya memperkuat persatuan dan kesatuan ya. Kalau kita saling kerjasama pasti deh persatuan dan kesatuan itu akan lebih kuat dan kokoh. Nah, oke anak-anakku sekalian ya, tadi kita sudah belajar tentang sikap saling menghargai merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Maka bisa ditarik kesimpulan bahasanya
sikap saling menghargai itu sesuai dengan sila kedua Pancasila. Jika kita saling menghargai perbedaan, kita akan memiliki banyak teman dan tetangga. Dan sikap saling menghargai akan menciptakan rasa aman, damai di lingkungan sekitar kita. Sekian dulu dari Bu Heni, ya tetap semangat ya dalam belajarnya dan diamalkan ya apa yang telah Bu Heni tadi sampaikan untuk saling menghargai satu sama lain biar tercipta suasana yang nyaman dan damai. Oke, sekian dulu dari Bu Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.